Untuk bayar pajak memang kewajiban kita. Bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Kan? Nah kewajiban kita kan melaporkan. Pajak. Iya. Ya itu udah kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Soimah nggak bakal lari kok rumahnya. Jelas nggak bakal lari. Iya betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir. Bayar pasti bayar. Artis sekaligus pesinden Soimah Pancawati menjadi sorotan setelah mengaku didatangi petugas pajak dan sejumlah debt collector. Soimah menyebut petugas pajak itu datang sembari memperlihatkan perilaku yang buruk. Bayar pasti bayar, tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu loh. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Gitu. Umpamanya Bi. Misal gini, jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak. Bukti potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya, jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon-kulon. Tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Cerita Soimah yang keram dengan petugas pajak. Yang saya dagel, honorariumnya jelas. Saya jelas kan, iya, kan udah potong pajak. Kita tinggal lapor. Iya, tinggal lapor. Jadi jangan diperlakukan seperti wah maling kowe kudu iki. Iya, tenang, sabar. Neng kok sike. Gitu loh. Ngomongnya kan pelan-pelan. Soimah mengaku rajin membayar pajak, merasa tidak terima diperlakukan kasar oleh sang oknum pajak tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Soimah dalam acara Plaka Suta Kamis 7 April. Menurut Soimah, petugas pajak itu datang ke rumah keluarganya yang ada di Yogyakarta. Saya ngomongin saya ya. Iya. Ini ngomongin saya yang pengalaman burukmu berrelasi dengan tukang pajak itu. Betul. Sampai akhirnya saya menjelaskan, lo nek misalnya waktu itu saya awal-awal sukses itu nek saya duit, ya tugas saya yang pertama adalah membahagiakan keluarga, membantu keluargaku. Betul. Iya toh. Lah masa aku nek bantu keluarga nggak boleh? Betul. Dulur-dulurku masa nggak boleh? Dijaluki nota Mas. Bajigur. Mabuk ke infak nang masjid sesuai njaluk nota. Aku bantu dulur-dulur pakai nota. Jadi nggak percaya, mosok bantu dulur gedene sakmene. Lho ya sak karepku toh. Jadi harus pakai nota, itu satu. Ya itu udah dari tahun 2015. Hampir setiap tahun Soimah selalu terlibat perang dingin dengan petugas pajak. Tidak hanya itu, Soimah juga kembali diperlakukan tak baik oleh petugas pajak. Perlakuan tak menyenangkan dialaminya pada Maret 2023. Terus yang terakhir ini, tahun ini, segera bayar pajak. Pokoknya bahasanya nggak manusiawi, kayak maling lah, tandasnya. Ya nggak usah lama-lama lah, belum lama inilah. Apa yang terjadi? Ini dulu, sebenarnya banyak ya, tapi yang saya ingat setiap tahun berarti Mbak Soimah setiap tahun saya padu ambek bojoku. Lah kan bojoku yang selalu urusannya sama pajak sing dipadu. Lah kan saya ngurusi nyatet ya apa kan dia yang mumet. Lah kok nek aku ditekon iki di notane aku stres nek ngurusi nota. Uripku kok apa setiap tahun kok ngurusi nota nggo pajak tok. Lah sing tak urusi iki banyak Betul. Engko nek aku ngomong iki bojoku laporan iki gak percaya. Semua harus pakai nota. Lah aku iki mosok kan ngurusi nota terus. Dilansir dari tribunwo.com, Soimah menyebut petugas pajak menaksir pendoponya senilai 50 miliar. Sebagai informasi, Soimah memiliki pendopo joglo mewah yang diberi nama Pendopo Tulungoh di kawasan Yogyakarta. Meski belum rampung dibangun saat itu, pendopo Soimah rupanya sudah menjadi incaran petugas pajak. Saya beli rumah harganya 430 juta, ya. Didilanilah sama orang penjual. Tak cicil ya Pak. Nanti nek saya bayaran tak cicil. Oke, sepakat. Udah lunas lah 430 juta. Kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan.
Karena nggak percaya. Oh, rumah di situ NJOP-nya harganya 650 juta. NJOP-nya. Menurut pajak. orang BPN, orang pajak. Loh, tapi kan laku tuku iki 430. Jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal di dilane ono kuwi notane ono. Enggak mungkin mosok Soimah kok tuku omah kok harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya Soimah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Iya. Itu satu. Iya. Hampir setiap tahun Soimah selalu terlibat perang dingin dengan petugas pajak. Pendopo belum jadi udah dikelilingi sama orang pajak, diukur, ujar Soimah. Jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore ngukur pendopo, apa-apa diukur, jendela diukur, tak simpen fotone sopo sing ngukur. Foto-foto sampean tak simpen, atau yang artinya saya simpan fotonya, siapapun yang mengukur foto-foto Anda saya simpan, sambung Soimah. Saat kejadian Soimah tengah berada di Jakarta, ia hanya mendapat laporan dari orang kepercayaannya yang ada di Yogyakarta. Iki uang pajak opo tukang toh, atau yang artinya ini sebenarnya orang pajak apa tukang, kok ngukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, jelas Soimah. Menurut Soimah, kali itu pendopo megahnya ditaksir memiliki harga 50 miliar, padahal pendopo tersebut bahkan belum rampung dikerjakan. Nah yang kedua ini yang terakhir ini yang pendopo ini yang selalu diuper-uper terus. Pendopo yang memang besar itu ya. Yang besar alhamdulillah kan Mas. Alhamdulillah. Atasnya wong Banyutowo. Nelayan, ya, duwe nggon kaya ngono. Gamelane dienggo pepak. kanca-kanca. Iya betul. Iya toh? Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi oleh orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo Mas. Ki soko diukur, jendela diukur. Direkam Mas, dipotoni. Tak simpen fotone, sapa sek ngukur, sapa masih ada fotonya. Jadi tak foto-foto sampean kita simpen. Awas nih nganting ke wong-wong kuwi kan. Sek do ngukur, sek do tekan semua ada. Yeah. Semua tak simpen. Lah kan saya di Jakarta kan waktu itu. Di Jakarta. Jadi saya mendapat laporan. Iki wong pajak apa tukang toh? Kok ngukur jam 10 pagi sampai jam 5 sore ki arep ngopo? Koyo meriksa koruptor. Iya. Akhirnya pendopo itu di apa istilahnya appraisal. Nah, itu hampir 50 miliar. Edan. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu piro wong kuwi urung rampung finishing, urung rampung total. Saya tuh belum tahu itu habis total berapa. Tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Nah, toh. Lah, di sisi lain saya sedih kok iso ngono, di sisi lain saya senengnya gini. Nek kuwi payu 50 miliar tukunen aku bati, engko aku lagi bayar pajak. Lah aku bati toh, Pak. Pinter kowe. Nggih toh, tukunen nek payu 50 miliar. Itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini, yang tahun ini, yang habis kejadian ini, segera bayar pajak. Bahasanya tuh nggak manusiawi lah, kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Bahasanya tuh nggak manusiawi lah, kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Saya belum tahu itu habis total berapa, tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Di sisi lain, saya sedih kok iso ngono, atau yang artinya di sisi lain saya sedih kok bisa begitu. Di sisi lain saya seneng nek kui payu 50 miliar tukune. Atau artinya kalau laku 50 miliar beli aja. Aku pati engko aku lagi bayar pajak. Atau yang artinya aku untung nanti aku baru bayar pajak. Sambung Soimah dengan kesal. Tidak hanya itu, Soimah juga kembali diperlakukan tak baik oleh petugas pajak. Perlakuan tak menyenangkan dialaminya pada Maret 2023. Terus yang terakhir ini, tahun ini, segera bayar pajak. Pokoknya bahasanya nggak manusiawi, kayak maling lah, tandasnya. Di sisi lain, Soimah mengaku dicurigai layaknya maling karena memiliki harta yang cukup banyak. Padahal kata Soimah, ia rutin membayar pajak dan melaporkan pajaknya tersebut.
Ibu dua anak itu lantas mengaku kecewa dengan perilaku petugas pajak saat menagih ke rumahnya. Sebagai warga yang rajin bayar pajak, Soimah kesal diperlakukan tak sopan oleh para petugas, hingga akhirnya petugas pajak turut mengulik bantuan Soimah pada keluarganya. Tak tanggung-tanggung, petugas pajak turut meminta nota untuk semua bantuan yang diberikan Soimah pada keluarga. Soimah mengaku tidak menyangka petugas pajak akan bertindak begitu jauh hingga mengurus bantuan yang diberikannya untuk orang-orang terkasih. Pengalaman tidak menyenangkan dengan petugas pajak juga ternyata kerap dialaminya, bahkan membuatnya merasa diperlakukan seperti koruptor hingga pengemplang pajak. Artis multitalenta itu bahkan sampai dibuat geleng-geleng kepala lantaran orang pajak bertanya soal rumah yang ia beli. Orang pajak yang datang ke rumahnya tidak percaya Soimah membeli rumah seharga 430 juta. Saya beli rumah harganya 430 juta, deal-dealan lah sama orangnya. Tak cicil ya Pak, nanti saya dapat bayaran, saya cicil, tuturnya. Oke sepakat dan udah lunas 430 juta. Kita ke notaris, nggak deal dari perpajakan karena nggak percaya. Oh rumah di situ atau NJOP harganya 650 juta. Dikira saya menurunkan harga padahal deal-dealannya ada, notanya ada, tegas Soimah. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengaku sangat mengenal sosok Soimah, termasuk perjalanan karirnya. Dia mengatakan tidak hendak membela diri, termasuk buta membela institusi. Kami sudah siap dengan konsekuensi terburuk atas nilas titik yang diteteskan di pelanga susu. Dicaci, diprotes, dituduh ini itu adalah santapan sehari-hari. Saya menetapkan ini sebagai kritik di ruang publik demokratis ini, kata Prastowo dalam keterangan tertulisnya Sabtu 8 April. Dia juga menyebutkan bahwa aspirasi publik, khususnya warganet, perlu didengarkan, dicerna, ditimbang, dan dicarikan jalan keluarnya. Sebelum meminta maaf secara tergesa, Prastowo memilih untuk meneliti, menggali, dan merekonstruksi sembari menggeledah ingatan para pejabat dan pegawai yang pernah terlibat bertugas di KPP Pratama Bantul. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo juga menjelaskan petugas pajak yang mengecek bangunan pendopo Tulungo di Yogyakarta milik Soimah. Prastowo menyebut prosedur yang dilakukan oleh petugas pajak dalam mengecek bangunan secara detail adalah hal yang wajar dan berdasarkan surat tugas. Tentang kedatangan petugas pajak yang membawa debt collector masuk rumah melakukan pengukuran pendopo, termasuk pengecekan detail bangunan. Itu adalah kegiatan normal yang didasarkan pada surat tugas yang jelas. Memang membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 meter persegi, tertuang PPN 2% dari total pengeluaran, ungkapnya dalam keterangannya Sabtu 8 April. Menurut Prastowo, petugas pajak dalam melakukan pengecekan juga tidak asal-asalan. Rumah Soimah pun ditaksir senilai 4,7 miliar bukan 50 miliar seperti yang disebutkan Soimah dalam obrolan di YouTube yang viral baru-baru ini. Berkaitan dengan debt collector yang ikut mengecek pendopo Soimah, Prastowo menjelaskan itu merupakan jurusita pajak negara atau JSPN. Petugas itu pun dibekali dengan surat tugas dan perintah yang jelas, yakni menagih tunggakan pajak wajib pajak. Hasil dari pengecekannya, Soimah merupakan wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan. Jadi petugas pajak yang datang ke rumah Soimah bukan debt collector, tetapi untuk mengecek pendopo tersebut.